Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri selaku dosen mata kuliah perpajakan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan dasar-dasar perpajakan, prinsip perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan yang terakhir pajak penghasilan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Ada Dea Putri Ananda, Nabila Soraya, Najwa Salsabila, Nova Sabrina Aulia Rahma, dan yang terakhir saya sendiri, Tira Lestari Putri, sebagai moderator. Next. Materi yang pertama, dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib negara kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak memberi imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak dan fungsi pajak. Unsur-unsur pajak ada 3. Yang pertama, iuran atau pungutan. Yang kedua, pajak dipungut undang-undang. Dan yang terakhir, pajak dapat dipaksakan. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi budgeteer. Yang kedua, fungsi reguleran. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dan yang terakhir, fungsi redistribusi. Macam-macam pajak ada 3. Yang pertama, menurut cara pembebanan, ada pajak langsung, contohnya pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung, contohnya pajak penjualan. Menurut pemungut ada 2. Yang pertama, pajak pusat, contohnya PPN, dan pajak daerah, contohnya membiayai pembangunan daerah. Terus, menurut sifatnya ada pajak subjektif, contohnya PPH, pajak objektif, contohnya PPN. Jenis-jenis pajak, yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak biaya materai, yang ketiga pajak hiburan, yang keempat pajak yang bermotif, dan yang terakhir pajak pertambahan nilai. Materi kedua, dasar-dasar prinsip pajak akan dibacakan oleh Dea Putri Ananda. Dasar-dasar prinsip pajak. Next, Tira. Sistem perpajakan, self-assessment system yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk melaksanakan kewajiban dan hak pajaknya dengan 5M, yaitu mendaftarkan, menghitung, menyetor, melaporkan, dan menetapkan. Contohnya yaitu PPH pasal 25. Yang kedua, official assessment system, suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem ini, fiskus yang mencari WP, memberikan NPWP sampai dengan penetapan jumlah pajak. Yang ketiga, withholding tax system, suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga diberi kepercayaan oleh undang-undang pajak untuk memotong pajak penghasilan dari penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak, tipe pajak yang dipotong melalui withholding system, yaitu profesional dan final. Next. Prinsip-prinsip perpajakan di Indonesia. Yang pertama, peningkatan penerimaan. Yang kedua, terkendali. Ketiga, keadilan. Keempat, kemampuan. Kelima, prosedur yang disempurnakan. Next. Stelsel dan tarif pajak. Stelsel pajak yaitu yang pertama ada real, stelsel campuran, stelsel anggaran, dan adanya tarif pajak. Tarif pajak itu ada tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, tarif tolerant, dan tarif spesifik. Next. Hambatan pemungutan pajak, perlawanan pasif, ada 3 faktor.
yaitu struktur ekonomi, perkembangan moral, dan intelektual penduduk, teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan ini ada dua cara, yaitu penghindaran pajak dan pengelakan taks. Next. Materi selanjutnya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan dibacakan oleh Nova Sabrina. Baik, akan saya lanjutkan. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ada penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi, ada besaran sanksi pada saat pemeriksaan sanksi dalam upaya hukum, ada kuasa wajib pajak, ada penegakan hukum pidana, pajak dengan depan pemulihan kerugian pendapatan negara. Ada pajak internasional, ada penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pengumt pajak. 25% itu badan, 30% itu OP, 12,5% itu WP tertentu. Baik, selanjutnya. NPWP dan tata cara mendapatkan NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, tata caranya mendapatkan NPWP adalah semua WP yang telah memenuhi persyaratan subjek dan objektif berdasarkan sistem self-assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat sebagai WP dan sekaligus mendapatkan NPWP. Selanjutnya. Nah, NPPKP adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000. Fungsi NPPKP untuk mengetahui identitas PPKP yang sebenarnya, untuk melaksanakan dan hak kewajiban di bidang PPN dan PPNBM, untuk pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya, SPT. Surat pemberitahuan dalam surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak. Fungsinya ada fungsi laporan, ada fungsi pertanggungjawaban. Nah, sekarang yang SSP. SSP adalah surat setoran pajak, bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak. SKP. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Selanjutnya, sanksi bunga, pembetulan SPT tahunan sebelum pemeriksaan pasal 8 ayat 2, pembetulan SPT masa sebelum pemeriksaan pasal 8 ayat 2, sanksi denda keterlambatan, ada SPT tahunan PPh badan dikenakan sebesar Rp1.000.000, keterlambatan SPT tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp100.000, keterlambatan SPT masa PPh dikenakan Rp500, keterlambatan SPT masa lainnya dikenakan Rp100.000. Selanjutnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nazwa Salsabila. Baik, saya lanjutkan. Pajak penghasilan pasal 21. Next. Pengertian PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Next. Subjek dan objek PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21 sebagai berikut. 1. Orang pribadi, 2. Badan, 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, bersifat menggantikan yang berhak. Objek PPh pasal 21 sebagai berikut. 1. Penghasilan pegawai tetap, 2. Penghasilan penerimaan pensiun, 3. Uang pesangon, 4. Imbalan, 5. Jasa produksi, 6. Penarikan dana pensiun. Pemotong PPh pasal 21. Pemberi kerja, bendahara, atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lain,
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Dan terakhir, penyelenggara kegiatan. Tarif lama PPh mengacu pada pasal 17 ayat 1A sebagai berikut. 1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta sampai 5%. 50 juta adalah 5%. WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta adalah 15%. 3. WP dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. 4. WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Dengan berlakunya UU HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, maka pasal 17 ayat 1A di atas tidak berlaku lagi. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Soraya. Pajak penghasilan pasal 22 dan 23. Pengertian PPh pasal 22. PPh 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemungut dan tarif PPh 22. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Tarifnya adalah 0,25% dan 0,3%. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. Tarifnya 0,25%, 0,1%, dan 0,3%. Yang ketiga ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarifnya 0,45% dari DPP PPN. Yang terakhir ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Tarifnya 0,25% dari pembeliannya. Objek PPh pasal 22. Yang pertama ada pesawat terbang pribadi atau helikopter pribadi, kapal pesiar, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 5M atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5M atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang, berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multipurpose vehicle atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2M atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Dan yang terakhir ada kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Objek dan tarif PPh pasal 23. Yang pertama ada 15% dari bruto atas, A. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final bunga dan royalti. Yang B ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua ada 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga ada 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dan yang terakhir ada 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, dan jasa-jasa lainnya. Materi pertemuan 6 ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.
Objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada bunga deposito, tabungan dan diskonto atau SBI, tarifnya 20%. Yang kedua ada transaksi saham di Bursa Efek, tarifnya 0,1%. Yang ketiga ada bunga diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, tarifnya 15% dan 20%. Yang keempat ada hadiah, tarifnya 25%. Yang kelima ada sewa tanah dan atau bangunan, tarifnya 10%. Yang keenam ada penghasilan dan pengalihan tanah atau bangunan, tarifnya 2,5% dan 0,1%. Yang ketujuh ada penghasilan usaha jasa konstruksi, tarifnya 1%, 2%, dan 3%. Yang kedelapan ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, tarifnya 10%. Dan yang terakhir ada WP yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun, tarifnya 0,5%. Pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Ya, yang pertama ada koperasi, yang kedua penyelenggara kegiatan, yang ketiga otoritas bursa, dan yang terakhir bendaharawan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.